Shalom, selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Sebagian besar orang berpikir bahwa malaikat pelindung itu sendirian. Setiap jiwa mendapat satu malaikat, dan malaikat itu tinggal hanya bersama jiwa tersebut. Namun kenyataannya tidak demikian. Malaikat pelindung Anda tidak mengelilingi Anda dalam kesendirian. Setiap kali Anda bertemu dengan anak Anda, sesuatu yang lain juga sedang terjadi di dunia yang tidak dapat Anda lihat. Malaikat anak Anda dan malaikat Anda juga sedang bertemu. Apa yang terjadi dalam pertemuan itu menentukan lebih banyak hal daripada yang Anda sadari. Padre Pio melihat hal ini. Ia memperhatikan apa yang dilakukan malaikat pelindung ketika jiwa-jiwa yang mereka lindungi saling berhadapan. Apa yang ia saksikan seharusnya mengubah cara Anda memandang setiap percakapan, setiap pertemuan, dan setiap doa Anda bagi anak-anak Anda. Padre Pio tidak hanya percaya pada malaikat pelindung, seperti kebanyakan orang percaya pada hal-hal yang diajarkan kepada mereka. Ia mengenal mereka. Ia berbicara dengan malaikatnya sendiri setiap hari. Ia mengutus malaikatnya untuk membangunkan orang-orang di kota yang jauh ketika mereka perlu berdoa. Ia meminta malaikat orang lain untuk menolong ketika orang-orang itu menolak mendengarkan dirinya. Biara Fransiskan di San Giovanni Rotondo tidak hanya dipenuhi oleh para biarawan dan peziarah. Tempat itu juga dipenuhi oleh para malaikat. Padre Pio dapat melihat mereka bukan sebagai kehadiran yang samar atau sekadar perasaan. Ia melihat mereka bergerak melalui pintu-pintu. Ia melihat mereka berdiri di samping jiwa-jiwa yang menunggu dalam antrean pengakuan dosa. Ia melihat mereka mendekat ketika seseorang berdoa. Ia juga melihat apa yang terjadi ketika dua orang bertemu dan malaikat mereka bertemu bersama mereka. Pada suatu pagi di akhir tahun 1940-an, seorang wanita tiba di biara sebelum fajar. Ia telah melakukan perjalanan selama 2 hari untuk menemui Padre Pio. Hatinya penuh dengan kegelisahan. Anaknya telah berhenti berbicara dengannya. Mereka bertengkar tentang pernikahan anaknya, tentang pekerjaannya, dan tentang keputusannya meninggalkan iman. Setiap surat yang ia kirim kembali tanpa pernah dibuka. Setiap kunjungan selalu berakhir dengan pertengkaran. Wanita itu datang untuk meminta Padre Pio berdoa agar hati anaknya menjadi lembut. Ia berharap anaknya mau mengampuninya. Ia berharap tembok yang memisahkan mereka mulai retak. Ia berdiri di koridor yang redup di luar sakristi sambil menggenggam rosarionya. Wanita itu menunggu Padre Pio lewat. Ketika Padre Pio berjalan melewatinya, ia meraih lengan jubahnya. Namun sebelum ia sempat berbicara, Padre Pio berhenti. Ia memandang wanita itu dengan tenang. Lalu ia memandang melewati wanita itu, ke kiri dan ke kanan. Ia memiringkan kepalanya seolah-olah sedang mendengarkan sesuatu yang tidak dapat didengar orang lain. Kemudian ia berkata, "Malaikatmu dan malaikat anakmu sudah berbicara." Ia melanjutkan, "Mereka sudah berbicara selama berbulan-bulan. Apakah kamu ingin tahu apa yang mereka katakan?" Wanita itu menatapnya dengan terkejut. Ia bahkan belum menyebutkan tentang anaknya. Padre Pio juga belum menanyakan namanya. Namun ia sudah tahu, karena ia selalu tahu. Ia memberi isyarat kepada wanita itu untuk mengikutinya ke sebuah ruangan kecil di samping. Cahaya pagi hampir tidak mencapai ruangan itu. Wanita itu duduk. Padre Pio berdiri di dekat jendela sambil memandang keluar ke sesuatu yang tidak dapat dilihat wanita itu. Lalu ia mulai menjelaskan apa yang terjadi ketika dua malaikat pelindung bertemu. Ia berkata, ketika dua orang datang ke hadapan satu sama lain, malaikat mereka tiba lebih dahulu.
bukan lebih dahulu dalam waktu, karena waktu tidak menguasai mereka, tetapi dalam suatu urutan yang berbeda. Sebelum jabat tangan terjadi, sebelum salam diucapkan, sebelum mata saling bertemu, para malaikat sudah berada di sana. Mereka berdiri dalam suatu ruang yang bertumpang tindih dengan ruangan yang terlihat, tetapi tidak dibatasi olehnya. Hal pertama yang mereka lakukan adalah memperlihatkan keadaan jiwa yang mereka jaga. Mereka tidak menggunakan kata-kata, karena malaikat tidak membutuhkan kata-kata. Mereka melakukannya melalui suatu bentuk terang. Setiap malaikat memancarkan keadaan rohani orang yang mereka lindungi. Malaikat yang lain melihatnya seketika dan sepenuhnya. Mereka melihat dosa-dosa yang belum diakui, rahmat yang diterima, dan rahmat yang ditolak. Mereka melihat luka yang masih berdarah. Mereka melihat kebajikan yang sedang bertumbuh secara tersembunyi. Mereka melihat godaan yang sedang menang. Mereka juga melihat doa-doa yang dibisikkan dalam kegelapan ketika tidak ada seorang pun yang mendengarkan. Semua itu tersingkap dalam sekejap. Wanita yang duduk di kursi itu mencondongkan tubuhnya ke depan. Ia bertanya, "Padre, apa yang ditunjukkan malaikat anakku kepada malaikatmu?" Namun Padre Pio tidak menjawabnya secara langsung. Padre Pio terus berbicara. Ia berkata bahwa para malaikat tidak menunjukkan hal-hal itu untuk menghakimi. Mereka menunjukkannya karena mereka akan saling meminta bantuan. Setiap pertemuan manusia adalah sebuah kesempatan. Ketika jiwa Anda bertemu dengan jiwa anak-anak Anda, rahmat memiliki kesempatan untuk bergerak di antara Anda dan anak-anak Anda. Sebuah kata mungkin diucapkan yang membuka sesuatu yang tertutup. Sebuah tatapan mungkin menyampaikan pengampunan. Sebuah keheningan mungkin memberi ruang bagi pertobatan. Namun tidak satu pun dari hal itu terjadi secara kebetulan. Para malaikat sedang berunding. Mereka saling bertanya, "Apa yang dibutuhkan jiwamu? Apa yang dapat diberikan oleh jiwaku? Di mana celahnya? Apa yang sedang Tuhan kerjakan di sini?" Lalu mereka bekerja bersama. Satu malaikat mungkin mendorong jiwanya untuk berbicara. Malaikat yang lain mungkin melembutkan jiwanya untuk mendengarkan. Yang satu mungkin melindungi, yang lain mungkin menyingkapkan. Mereka bekerja bersama, bahkan ketika dua orang manusia sedang saling melawan. Inilah yang sedang terjadi antara wanita itu dan anaknya. Setiap kali ia menulis surat, malaikatnya membawa surat itu dengan cara yang tidak dapat ia lihat. Bukan hanya kertas dan tinta yang dibawa. Malaikat itu membawa niatnya, kasihnya, keputusasaannya, dan lukanya. Ketika surat itu tiba, malaikat anaknya yang pertama kali menerimanya. Anak itu mungkin membuang surat itu tanpa membukanya. Namun malaikatnya sudah melihat apa yang ada di dalamnya. Malaikat itu sudah merasakan kerinduan seorang ibu yang menekan tembok yang dibangun oleh anaknya. Lalu malaikat anak itu mengambil kerinduan tersebut dan meletakkannya di suatu tempat yang tidak dapat diabaikan oleh anak itu. Kadang dalam bentuk kenangan, kadang dalam mimpi, kadang hanya dalam sekejap rasa bersalah di tengah suatu sore yang biasa. Anak itu berpikir bahwa ia telah bebas dari ibunya, namun malaikat ibunya dan malaikatnya sendiri masih terus bertemu. Mereka masih berbicara dan masih bekerja. Padre Pio mengatakan bahwa pertemuan para malaikat tidak bergantung pada kehendak manusia yang terlibat. Anak itu bisa menolak membaca surat-surat itu. Anak itu bisa menolak untuk berkunjung. Anak itu bahkan bisa mengeraskan hatinya setiap kali memikirkan ibunya. Namun anak itu tidak dapat menghentikan malaikatnya untuk bertemu dengan malaikat ibunya.
Ia juga tidak dapat mengendalikan apa yang terjadi dalam pertemuan-pertemuan itu. Para malaikat menjawab kepada Tuhan, bukan kepada jiwa yang mereka jaga. Jika Tuhan menghendaki sesuatu terjadi antara dua orang, para malaikat akan menemukan cara untuk menyampaikannya. Bahkan ketika kedua orang itu melawannya. Itulah sebabnya beberapa percakapan menghantui Anda selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya beberapa pertemuan yang tampaknya kebetulan dapat mengubah seluruh arah hidup Anda. Itulah sebabnya satu kalimat dari anak Anda dapat menghancurkan kebohongan yang Anda percayai selama puluhan tahun. Itu bukan kebetulan. Itu adalah dua malaikat yang melihat sebuah celah lalu bertindak. Namun Padre Pio juga mengatakan bahwa pertemuan itu kadang bisa menjadi keras. Tidak setiap pertemuan malaikat bersifat lembut. Ketika sebuah jiwa yang terperangkap dalam dosa berat bertemu dengan jiwa yang hidup dalam rahmat, malaikat mereka dapat bertemu dalam pertentangan. Roh jahat yang mempengaruhi jiwa yang berdosa berusaha menghalangi pertemuan itu. Namun terang tidak selalu mundur ketika kegelapan mencoba menutup jalan. Para malaikat tetap setia pada kehendak Tuhan dan terus bekerja bahkan ketika manusia tidak menyadarinya. Apa yang tidak terlihat oleh mata manusia seringkali menjadi bagian dari rencana keselamatan yang lebih besar. Dan di balik banyak pertemuan dalam hidup Anda, mungkin ada percakapan para malaikat yang tidak pernah Anda dengar. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, luangkanlah waktu sejenak untuk merenungkannya. Mungkin saat anak Anda yang menjauh datang menemui Anda, atau anak Anda kembali pulang hari ini bukanlah sebuah kebetulan. Mungkin malaikat Anda sudah lebih dahulu bertemu dengan malaikat anak Anda. Jika Anda diberkati oleh kisah rohani ini, dukunglah dengan menyukai video ini, membagikannya kepada orang lain, dan berlangganan agar lebih banyak orang dapat mendengar kisah-kisah iman seperti ini. Malaikat pelindung anak Anda sebenarnya sudah berjuang hanya untuk menjaga anak Anda tetap hidup. Ia berbisik memberi peringatan yang ditolak untuk didengar oleh anak Anda. Ia juga berusaha menangkis pukulan-pukulan yang sebenarnya diundang oleh anak Anda sendiri melalui pilihannya. Ketika jiwa Anda mendekat, yaitu jiwa Anda yang malaikatnya kuat karena Anda berdoa, pergi mengaku dosa, dan berusaha hidup benar, roh jahat akan menentangnya. Roh jahat menentang karena mengetahui apa yang akan terjadi jika kedua malaikat itu mulai bekerja bersama. Malaikat dari orang yang hidup benar adalah seperti bala bantuan. Mereka membawa rahmat yang tidak dapat dijangkau oleh malaikat yang sedang berjuang sendirian. Jika rahmat itu sampai kepada jiwa yang terperangkap dalam dosa, sesuatu mulai berubah. Sebuah kata akhirnya menyentuh hati. Sebuah kebenaran akhirnya berhasil menembus. Padre Pio pernah menggambarkan bagaimana ia melihat seorang pria yang hidup dalam dosa berat berjalan, melewati seorang wanita yang baru saja keluar dari pengakuan dosa. Mereka tidak berbicara satu sama lain. Mereka bahkan hampir tidak saling memandang. Wanita itu hanyalah orang asing bagi pria itu. Pria itu sedang berjalan untuk melakukan dosa lain yang sudah ia lakukan ratusan kali sebelumnya. Namun ketika mereka saling melewati, malaikat mereka bertemu. Malaikat wanita itu menyentuh malaikat pria itu seperti kilat menyambar batang logam, bukan untuk melukai, tetapi untuk menyalurkan sesuatu. Rahmat yang dibawa oleh wanita itu, yaitu rahmat pengudusan yang baru saja ia terima melalui absolusi dalam pengakuan dosa, dibagikan oleh malaikatnya kepada malaikat pria tersebut. Malaikat pria itu lalu mengambil rahmat itu. Ia menanamkannya ke dalam jiwa pria itu seperti paku yang dipukul masuk ke tanah yang keras. Pria itu tiba-tiba berhenti berjalan.
Ia berdiri di tengah jalan tanpa memahami apa yang sedang terjadi. Ia merasakan sesuatu yang tidak dapat ia jelaskan dengan kata-kata. Tiba-tiba muncul rasa mual, kejernihan pikiran yang mendadak, dan kesadaran bahwa apa yang akan ia lakukan adalah sesuatu yang mengerikan. Ia berbalik arah. Ia pulang ke rumah. Ia tidak pergi mengaku dosa pada hari itu. Namun 3 minggu kemudian ia melakukannya. Ketika ia berlutut di ruang pengakuan dosa, ia berkata, "Padre, saya tidak tahu apa yang terjadi pada diri saya, tetapi saya ingin berhenti." Kedua orang itu tidak pernah bertemu lagi. Namun malaikat mereka pernah bertemu 1 kali. Dan 1 pertemuan itu sudah cukup. Begitulah sifat dari pertemuan-pertemuan ini. Kadang pertemuan itu sangat singkat, hanya seperti kilatan, hanya 1 momen sentuhan. Di waktu lain, pertemuan itu berlangsung lama. Ketika 2 orang terikat satu sama lain seperti orang tua dan anak, suami dan istri, atau sahabat dekat, malaikat mereka hampir selalu berkomunikasi. Mereka tidak hanya bertemu ketika kedua orang itu bertemu secara fisik. Mereka juga bertemu di sela-sela waktu ketika manusia tidak menyadarinya. Ketika seorang ibu berdoa pada malam hari untuk anaknya yang jauh, malaikatnya tidak menunggu sampai surat berikutnya dikirim. Malaikat itu segera pergi kepada malaikat anaknya. Keduanya mulai bekerja dalam jiwa anak itu sementara ia sedang tidur. Anak itu mungkin bangun dengan perasaan sedih yang aneh. Ia mungkin merasakan kerinduan yang tidak dapat ia jelaskan. Ia mungkin tiba-tiba memikirkan ibunya tanpa rasa pahit untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Anak itu tidak tahu mengapa hal itu terjadi. Ia mungkin menganggapnya sebagai sesuatu yang acak. Namun sebenarnya itu bukan kebetulan. Itu adalah buah dari 2 malaikat yang bekerja bersama dalam kegelapan. Padre Pio mengatakan kepada wanita itu bahwa tidak satu pun doanya yang sia-sia. Tidak satu pun, setiap rosario yang ia doakan bagi anaknya dibawa oleh malaikatnya kepada malaikat anaknya. Malaikat anaknya menggunakan doa-doa itu seperti alat. Ia menggunakannya seperti senjata untuk memecah batu yang dibangun anak itu di sekeliling hatinya. Anak itu tidak merasakan proses itu karena para malaikat bekerja di bawah tingkat kesadaran manusia. Mereka bekerja dalam kehendak, dalam imajinasi, dan dalam ingatan. Mereka menanamkan pikiran yang terasa seperti pikiran orang itu sendiri. Mereka memunculkan kenangan pada saat yang paling tepat agar kenangan itu membawa kebaikan. Mereka juga mengatur keadaan-keadaan tertentu. Sebuah lagu yang terdengar di radio, sebuah percakapan yang tidak sengaja terdengar, sebuah Alkitab yang terbuka pada halaman tertentu. Semua itu tampak seperti kebetulan bagi manusia. Namun sebenarnya semua itu adalah intervensi yang diatur dengan sangat hati-hati. Semua ini terjadi karena 2 malaikat terus bertemu. Mereka terus bekerja sama dan menolak untuk menyerah pada jiwa yang dipercayakan kepada mereka. Namun pertemuan para malaikat juga bisa memperlihatkan kegagalan. Padre Pio mengatakan bahwa ada saat-saat ketika 2 malaikat bertemu dan keduanya kelelahan. Keduanya melihat jiwa yang mereka jaga perlahan-lahan menuju kehancuran. Keduanya memohon kepada Tuhan untuk lebih banyak bantuan, lebih banyak waktu, dan lebih banyak rahmat. Ketika mereka bertemu, mereka mengenali kelelahan satu sama lain. Hal ini terjadi ketika 2 orang yang terjebak dalam dosa yang sama bertemu. 2 jiwa yang memilih kepahitan dan saling memperkuat kepahitan itu setiap kali mereka berbicara. Malaikat mereka tetap bertemu. Namun alih-alih bekerja bersama melawan dosa, mereka justru berada dalam posisi bertahan. Mereka mencoba menghentikan luka yang terus terbuka.
Pertemuan itu menjadi saat kesedihan yang dibagikan bersama. Para malaikat tidak berhenti berjuang, namun mereka tahu bahwa mereka sedang menghadapi pertempuran yang hampir kalah. Kadang dalam pertemuan seperti itu, satu malaikat memohon kepada yang lain. Inilah sebabnya Padre Pio selalu menekankan agar orang berhati-hati dalam pergaulan, bukan karena ia khawatir tentang reputasi manusia. Padre Pio menekankan hal itu karena ia tahu bahwa pertemuan para malaikat adalah sesuatu yang nyata. Jika Anda dikelilingi oleh jiwa-jiwa yang malaikatnya lemah dan hampir tidak mampu bertahan, malaikat Anda akan menghabiskan seluruh kekuatannya hanya untuk melindungi Anda dari pengaruh mereka. Ia tidak lagi memiliki kekuatan yang cukup untuk membantu Anda bertumbuh. Malaikat Anda masih dapat menghadapi kegelapan sesekali. Namun jika Anda hidup di dalamnya setiap hari, malaikat Anda akan terseret ke dalam peperangan yang sama. Pertemuan yang seharusnya menjadi saat saling membantu berubah menjadi saat saling bertahan. Kedua malaikat berdiri saling membelakangi. Mereka mencoba melindungi jiwa masing-masing dari pengaruh yang lain. Padre Pio juga mengatakan bahwa para malaikat mengingat setiap pertemuan. Mereka tidak pernah melupakan percakapan yang Anda lakukan 20 tahun yang lalu dengan seseorang yang bahkan hampir tidak Anda ingat. Malaikat Anda mengingat semuanya. Jika jiwa orang itu sekarang berada di api penyucian, malaikat Anda masih dapat bertemu dengan malaikatnya. Para malaikat tidak meninggalkan jiwa yang pernah mereka jaga hanya karena jiwa itu telah meninggal. Mereka tetap tinggal. Mereka mempersembahkan jiwa itu kepada Tuhan. Mereka mengawasi proses pemurnian jiwa tersebut. Jika jiwa di api penyucian pernah bertemu dengan jiwa Anda di bumi, kedua malaikat itu tetap terhubung. Itu berarti ketika Anda mendoakan orang yang sudah meninggal, bahkan orang yang tidak Anda kenal dengan baik, malaikat Anda tahu dengan tepat bagaimana menyampaikan doa itu. Malaikat Anda menemukan malaikat mereka. Lalu bersama-sama mereka membawa doa syafaat itu ke hadapan Tuhan. Inilah sebabnya gereja mengajarkan bahwa persekutuan para kudus adalah sesuatu yang nyata. Hal itu bukan sekadar kiasan. Itu adalah jaringan pertemuan para malaikat yang membentang melintasi waktu, melintasi kematian, dan melintasi jarak antara bumi dan surga. Wanita itu kemudian bertanya kepada Padre Pio, apakah anaknya akan kembali kepada iman? Padre Pio memandangnya cukup lama. Padre Pio berkata kepada wanita itu, malaikatnya belum menyerah. Dan engkau juga tidak boleh menyerah. Ia tidak pernah menjanjikan akhir yang bahagia, karena ia memang tidak pernah melakukannya. Namun ia mengatakan kepada wanita itu untuk terus berdoa dan terus menulis surat, bahkan jika surat-surat itu kembali tanpa pernah dibuka. Karena setiap surat sebenarnya adalah sebuah pertemuan antara malaikat. Dan setiap pertemuan selalu menjadi kesempatan bagi rahmat untuk menembus. Banyak hal yang terjadi dalam hidup manusia yang tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi tetap nyata di hadapan Tuhan. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa bagi orang yang Anda kasihi, terutama anak-anak Anda. Jangan pernah menganggap doa Anda sia-sia. Karena malaikat Anda mungkin sedang membawa doa itu kepada malaikat mereka saat ini juga. Ia juga mengatakan bahwa kemarahan anaknya memang terdengar keras, tetapi itu bukanlah hal yang paling dalam di dalam dirinya. Di balik kemarahan itu ada sebuah luka yang tersembunyi. Dan di bawah luka itu masih ada jiwa yang bahkan telah dilupakan oleh anak itu sendiri. Jiwa itu masih dapat mendengar sesuatu yang tidak ia sadari. Bukan suara ibunya, tetapi suara malaikatnya sendiri yang telah berbicara kepadanya sejak hari ia dilahirkan.
Malaikat itu akan terus berbicara sampai hari anak itu meninggal. Cara kerja semua ini sebenarnya lebih sederhana daripada yang terlihat. Tuhan memberikan setiap jiwa seorang malaikat pelindung pada saat pembuahan terjadi. Malaikat itu dipilih secara khusus untuk jiwa tersebut, bukan secara acak. Kekuatan malaikat itu, sifatnya, dan karunia khusus yang dimilikinya disesuaikan dengan kebutuhan serta misi jiwa yang akan ia jaga. Hidup Yesus sendiri tak terlepas dari para malaikatnya. Di saat kelahirannya, saat ia berpuasa di padang gurun, dan saat ia berdoa di Taman Getsemani, para rasul pun mengalami perlindungan para malaikat. Contohnya saat Rasul Petrus dibebaskan dari penjara, maka Rasul Paulus mengajarkan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Dan roh-roh yang melayani ini adalah para malaikat. Maka Katekismus Gereja Katolik 336. Sejak masa anak-anak sampai pada kematiannya, malaikat-malaikat mengelilingi kehidupan manusia dengan perlindungan dan doa permohonan. Seorang malaikat mendampingi setiap orang beriman sebagai pelindung dan gembala, supaya menghantarnya kepada kehidupan. Sejak di dunia ini, dalam iman, kehidupan Kristen mengambil bagian di dalam kebahagiaan persekutuan para malaikat dan manusia yang bersatu dalam Allah. Sejak saat itu, malaikat tersebut tidak pernah meninggalkan jiwa itu. Ia mengikuti jiwa tersebut melalui setiap tahap kehidupan. Ia hadir pada masa kanak-kanak, masa remaja, pernikahan, dan masa tua. Ia juga hadir dalam dosa, pertobatan, penderitaan, dan sukacita. Malaikat itu menyertai semuanya tanpa pernah pergi. Karena malaikat itu selalu hadir, ia mengenal jiwa itu lebih baik daripada siapapun yang lain. Ia mengenalnya lebih baik daripada orang tua, lebih baik daripada pasangan hidup, bahkan lebih baik daripada jiwa itu mengenal dirinya sendiri. Malaikat melihat jiwa itu sebagaimana Tuhan melihatnya, tanpa ilusi dan tanpa kebohongan yang sering diucapkan jiwa itu kepada dirinya sendiri. Malaikat tahu dengan tepat apa yang mampu dilakukan oleh jiwa itu. Ia tahu apa yang sedang dihindari oleh jiwa tersebut. Ia tahu apa yang sangat dirindukan oleh jiwa itu di dalam hatinya. Ia juga tahu apa yang sebenarnya dapat menyelamatkannya. Ketika dua jiwa bertemu, malaikat mereka membawa semua pengetahuan itu ke dalam pertemuan tersebut. Mereka tidak bertemu sebagai orang asing. Mereka bertemu seperti para utusan yang mewakili kepentingan terdalam dari jiwa yang mereka jaga. Mereka tidak bernegosiasi melawan satu sama lain. Para malaikat tidak pernah menjadi musuh. Bahkan ketika dua orang manusia saling membenci, para malaikat tetap berada di pihak yang sama. Mereka menginginkan hal yang sama. Mereka menginginkan keselamatan bagi kedua jiwa tersebut. Karena itu mereka mencari titik pertemuan. Mereka mencari tempat di mana rahmat dapat bergerak dari satu jiwa ke jiwa yang lain. Kadang titik itu terlihat dengan jelas. Sebuah jiwa yang putus asa bertemu dengan jiwa yang penuh harapan. Dalam keadaan seperti itu, malaikat dari jiwa yang penuh harapan membantu orang itu mengucapkan kata-kata yang tepat. Kata-kata yang sangat dibutuhkan oleh jiwa yang sedang putus asa. Kadang, titik pertemuan itu tidak terlihat. Dua orang mungkin bertengkar dan bahkan saling melukai. Namun di balik pertengkaran, itu para malaikat tetap bekerja. Salah satu malaikat mungkin menggunakan konflik itu untuk menyingkapkan kesombongan yang harus dihancurkan. Malaikat yang lain mungkin menggunakan konflik itu untuk mengungkapkan kebenaran yang selama ini dihindari oleh orang tersebut. Manusia berpikir mereka adalah musuh.
Namun para malaikat mengetahui bahwa mereka sebenarnya adalah alat bagi penyucian satu sama lain. Inilah yang ingin dipahami oleh Padre Pio oleh banyak orang. Ketika Anda bertemu dengan anak Anda, keluarga Anda, bahkan teman-teman Anda tidak pernah benar-benar sendirian. Setiap hubungan manusia sebenarnya adalah hubungan antara tiga pihak. Anda, orang yang lain, dan dua malaikat yang berdiri di antara kalian. Para malaikat itu tidak bersikap pasif. Mereka tidak hanya menonton dari kejauhan, mereka bertindak. Mereka menerjemahkan. Mereka memperkuat beberapa kata dan meredam kata yang lain. Mereka mengarahkan percakapan ke arah yang bahkan tidak pernah direncanakan oleh kedua orang itu. Mereka menciptakan kesempatan bagi rahmat yang sering dianggap sebagai kebetulan oleh manusia. Mereka melakukan semua ini karena mereka mengasihi jiwa yang mereka jaga dengan kasih yang tidak pernah menyerah. Kasih itu tidak berkompromi. Kasih itu juga tidak peduli pada kenyamanan manusia. Para malaikat hanya peduli pada keselamatan jiwa. Jika melukai hati Anda dapat menyelamatkan Anda, mereka tidak akan ragu untuk mengatur luka itu. Karena itu, ketika Anda bertemu dengan seseorang, ingatlah satu hal ini. Malaikat Anda sudah menceritakan kepada malaikat orang itu segala sesuatu tentang diri Anda. Dosa yang Anda sembunyikan, rahmat yang Anda sia-siakan, ketakutan yang menguasai hidup Anda, dan kebohongan yang Anda percayai. Semua itu sekarang diketahui oleh malaikat orang yang berdiri di depan Anda. Malaikat orang itu juga telah menceritakan hal yang sama kepada malaikat Anda. Anda berdiri saling berhadapan dengan rahasia yang tersembunyi. Namun para malaikat berdiri saling berhadapan tanpa rahasia sama sekali. Apapun yang terjadi setelah itu terjadi pada dua tingkat. Tingkat yang dapat Anda lihat dan tingkat yang tidak dapat Anda lihat. Pada tingkat yang terlihat, dua orang sedang mencoba menjalani sebuah percakapan. Pada tingkat yang tidak terlihat, dua malaikat sedang mencoba menyelamatkan dua jiwa. Dan tingkat kedua itu sebenarnya lebih nyata daripada yang pertama. Karena itulah Padre Pio selalu menyarankan orang untuk berdoa sebelum bertemu seseorang yang penting. Ia juga menyarankan untuk berdoa sebelum melakukan percakapan yang sulit. Berdoa sebelum berdamai dengan seseorang yang pernah Anda sakiti. Dan berdoa sebelum menghadapi seseorang yang telah melukai Anda. Ketika Anda berdoa, Anda memberikan lebih banyak bahan bagi malaikat Anda untuk bekerja. Anda melembutkan diri Anda sendiri. Anda membuat diri Anda terbuka terhadap gerakan rahmat. Malaikat Anda dapat menggunakan keadaan itu. Malaikat Anda dapat menunjukkan kepada malaikat yang lain bahwa jiwa Anda terbuka. Ia dapat menunjukkan bahwa Anda bersedia mendengar. Ia juga dapat menunjukkan bahwa Tuhan dapat bekerja melalui Anda jika saat yang tepat tiba. Malaikat yang lain akan menyesuaikan diri dengan keadaan itu. Percakapan yang Anda takuti mungkin berubah menjadi percakapan yang menyembuhkan. Bukan karena Anda mengatakan hal yang sempurna, tetapi karena dua malaikat bekerja sama, melakukan sebuah mukjizat di tengah kata-kata Anda yang terbata-bata. Jika Anda sedang berdoa bagi anak Anda yang tidak mau berbicara dengan Anda, anak Anda yang telah menjauh atau memutus hubungan dengan Anda, ingatlah sesuatu ini. Malaikat Anda masih terus bertemu dengan malaikat anak Anda. Setiap kali Anda berdoa, malaikat Anda datang kepada malaikat anak Anda dengan membawa persembahan doa. Malaikat anak Anda akan menerimanya. Bahkan jika anak Anda menolak menerima apapun dari Anda, malaikatnya tetap menerima bantuan itu bagi dirinya. Malaikat itu mengetahui sesuatu yang tidak disadari oleh anak Anda.
Ia tahu bahwa anak Anda sangat membutuhkannya. Tanpa rahmat itu, jiwa anak Anda sedang menuju kehancuran. Karena itu malaikat Anda menggunakan setiap doa, setiap pengorbanan, dan setiap air mata yang Anda persembahkan bagi anak Anda. Semua itu menjadi senjata dalam pertempuran yang bahkan tidak disadari oleh anak Anda. Pertemuan para malaikat adalah struktur tersembunyi dari setiap hubungan manusia. Banyak pernikahan bertahan karena dua malaikat menolak membiarkan dua jiwa yang keras kepala saling menghancurkan. Banyak persahabatan menjadi semakin dalam karena dua malaikat menciptakan momen kerentanan yang tidak pernah direncanakan oleh kedua orang itu. Banyak musuh akhirnya pergi karena dua malaikat akhirnya menemukan celah dalam pertahanan kedua jiwa. Pada saat yang sama, banyak anak kembali kepada iman karena malaikat orang tua mereka selama puluhan tahun bekerja sama dengan malaikat anak-anak itu. Mereka menempatkan perangkap rahmat di tempat-tempat yang dianggap aman dari Tuhan oleh anak-anak tersebut. Semua ini bukan keberuntungan. Semua ini bukan kebetulan. Ini adalah pekerjaan para malaikat yang bertemu, merencanakan, dan melaksanakan penyelamatan jiwa dengan ketelitian serta kesabaran yang jauh melampaui usaha manusia. Padre Pio melihat hal ini ribuan kali. Ia melihat para malaikat bertemu di antrean pengakuan dosa. Ia melihat para malaikat bertemu ketika seorang asing memintanya memberikan berkat. Ia juga melihat para malaikat bertemu ketika dua orang yang saling membenci harus berdiri berdampingan dalam misa. Setiap kali ia melihat hal yang sama. Dua malaikat mengambil kekacauan dari kerapuhan manusia dan mencari benang rahmat yang dapat menarik kedua jiwa lebih dekat kepada Tuhan. Kadang mereka menemukannya dengan cepat, kadang membutuhkan waktu bertahun-tahun. Namun mereka tidak pernah berhenti mencari, karena itulah tujuan mereka diciptakan. Bukan hanya untuk menyaksikan, tetapi untuk campur tangan. Dan mereka paling kuat campur tangan ketika Anda tidak sendirian. Mereka bekerja ketika Anda bersama jiwa lain yang malaikatnya dapat membantu malaikat Anda menyelesaikan karya yang Tuhan mulai dalam diri Anda. Karena itu ketika Anda berbicara dengan seseorang, siapapun itu, ingatlah hal ini. Anda tidak hanya berbicara dengan satu orang. Anda sebenarnya berdiri di dalam sebuah ruangan bersama 4 makhluk. 2 dapat Anda lihat, dan 2 tidak dapat Anda lihat. 2 yang tidak terlihat itu justru lebih peduli terhadap hasil percakapan itu daripada Anda sendiri. Mereka tidak hanya berharap percakapan itu berjalan baik. Mereka sedang mengarahkannya menuju hasil yang dapat menyelamatkan Anda berdua. Percayalah kepada mereka. Berdoalah sebelum Anda berbicara. Ingatlah bahwa setiap kata yang Anda ucapkan sedang ditimbang, disaring, dan disampaikan oleh kecerdasan surgawi yang mengasihi Anda lebih daripada Anda mengasihi diri Anda sendiri. Padre Pio akhirnya menyuruh wanita itu pulang. Ia mengatakan kepadanya untuk terus berdoa dan tetap percaya bahwa malaikatnya dan malaikat anaknya masih bertemu dan masih bekerja. Mereka tidak pernah menyerah. Wanita itu meninggalkan biara pagi itu tanpa melihat perubahan apapun secara lahiriah. Anaknya masih belum berbicara dengannya. Namun cara ia berjalan telah berubah. Ia sekarang tahu bahwa keheningan itu bukanlah kehampaan. Keheningan itu dipenuhi oleh para malaikat. Seringkali Anda hanya melihat keheningan, jarak, atau bahkan penolakan. Namun di balik semua itu, Tuhan tetap bekerja dengan cara yang tidak selalu dapat dilihat oleh mata Anda. Para malaikat tidak pernah berhenti menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Bahkan ketika Anda merasa segala sesuatu sudah berakhir. Karena itu tetaplah berdoa, tetaplah berharap,
Dan jangan pernah berhenti mempercayakan orang-orang yang Anda kasihi kepada Tuhan. Sebab dalam keheningan yang paling dalam sekalipun, rahmat Tuhan masih dapat menemukan jalan menuju jiwa manusia. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus engkau andalanku. Amin.